mulai kepada moderator Dr. Probo. Waktu dan tempat kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali para lansia, para penyandang lansia dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada bulan ini, bulan lanjut usia atau hari lanjut usia nasional yang 2025, PID Jakarta akan menyampaikan gimana ya agar kita bisa tetap kuat, tidak rapuh di usia tua. Ya, nanti akan tampil pada kesempatan ini, saya dan Dr. Nidya Savitri akan menyampaikan bagaimana tips-tipsnya agar jadi lansia yang tidak rapuh atau frail, apa bagaimana dan solusinya bagaimana. Ikutilah praktik elderly dari Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya saya persilakan pada Dr. Nidya untuk menyampaikan materinya. Selamat menikmati. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Materi yang saya sampaikan ini mengenai masalah frailty atau kerapuhan pada lanjut usia. Adapun pembahasannya mengenai pendahuluan, proses penuaan, apa yang dimaksud dengan frailty atau kerapuhan, screening frailty atau kerapuhan, penanganan dan pencegahan frailty atau kerapuhan. Pendahuluan, saat ini populasi lansia di seluruh dunia semakin meningkat, termasuk juga di Indonesia. Bahkan Indonesia termasuk ke dalam negara dengan struktur penduduk yang menua, karena populasi lansianya sudah lebih dari 7%. Diperkirakan pada tahun 2025 ini itu sudah mencapai 12,5%. Jumlah ini akan semakin bertambah sehingga pada tahun 2045 nanti diperkirakan bahwa hampir 1/5 dari total penduduk Indonesia adalah lansia. Dari data statistik didapatkan bahwa hampir 25% lansia di Indonesia yang mengalami sakit dan hampir 50% lansia di Indonesia yang mengalami masalah kesehatan, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Sehingga masalah kesehatan pada lansia ini perlu mendapatkan perhatian. Tingginya populasi lansia disebabkan karena umur harapan hidup yang semakin meningkat, termasuk juga di Indonesia. Dari gambar ini dapat dilihat bahwa di antara negara di Asia Tenggara, maka Indonesia menempati peringkat ke-6 untuk usia harapan hidup yang tertinggi. Yang pertama adalah, yang paling tinggi adalah Singapura, kemudian Thailand, Brunei, Malaysia, Vietnam, dan Indonesia. Jadi, umur harapan hidup orang Indonesia ini berdasarkan data pada tahun 2017 ini mencapai 71,48 tahun. Akan tetapi, tingginya umur harapan hidup ini tidak disertai dengan peningkatan umur harapan hidup sehatnya. Dari data di sini dapat dilihat bahwa umur harapan hidup orang Indonesia adalah 62,65 tahun. Jadi ada jarak sekitar 8,83 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata orang lansia di Indonesia ini hidup dalam kondisi tidak sehat selama 8,83 tahun. Harapannya adanya kesenjangan ini dapat dikurangi sehingga para lansia dengan bertambahnya usia itu akan tetap masih bisa produktif dan berperan aktif sehingga menjadi aset yang berharga di dalam pembangunan. Kemudian mengenai masalah penuaan. Penuaan adalah proses perubahan seorang dewasa yang sehat menjadi seorang yang rapuh. Hal ini dapat dipengaruhi oleh genetik dan lingkungan. Akan tetapi pengaruh genetik itu hanya sekitar 25% saja, sedangkan pengaruh lingkungan itu lebih besar. Pengaruh lingkungan di sini antara lain adalah pola hidup yang tidak sehat, misalnya merokok, alkohol, kurang aktivitas, kemudian diet yang tidak sehat. Kemudian asupan nutrisi yang tidak sehat, misalnya makan makanan yang berlemak, kolesterol yang tinggi, kemudian adanya pengaruh penyakit-penyakit infeksi yang menyebabkan penurunan daya tahan tubuh kita. Kemudian pengaruh lingkungan, lingkungan yang tidak sehat, adanya polusi, paparan sinar
dan bahan kimia yang dapat mempengaruhi kesehatan kita. Usia seseorang itu terdiri atas usia kronologis, yaitu berdasarkan tahun kelahiran kita, ulang tahun yang kita rayakan setiap tahun. Kemudian ada juga usia biologis, yaitu berdasarkan status biologis atau fungsional dari organ tubuh kita. Nah, proses penuaan itu antar individu itu tidak sama. Bahkan proses penuaan organ-organ di dalam tubuh kita itu juga berbeda. Dari gambar ini bisa dilihat perbedaannya. Jadi yang paling awal mengalami proses penuaan itu adalah kulit. Kemudian berikutnya pada kulit ini pada usia 18 tahun. Kemudian berikutnya paru-paru pada usia 30 tahun. Kemudian tulang pada usia 35 tahun. Kemudian otot dan mata ini pada usia 40 tahun. Kemudian ginjal pada usia 50 tahun. Kemudian usus dan fungsi pendengaran itu pada usia 60 tahun. Jantung pada usia 65 tahun dan paling terakhir itu adalah otak itu pada usia 70 tahun. Kan tetapi secara umum setelah kita mencapai usia 30 tahun, maka akan terjadi penurunan kapasitas fungsional kita itu sebesar 1% setiap tahunnya. Oleh sebab itu, untuk mencegah eh, penuaan ini, usaha-usaha yang kita lakukan itu sebaiknya lebih dini dilakukan, bukan pada saat menjelang usia 60 tahun. Bahkan dari penelitian dikatakan sebaiknya dilakukan sejak masih kita berada di dalam kandungan ibu kita. Jadi asupan nutrisi dan kesehatan ibu selama hamil itu bisa menentukan bagaimana proses penuaan dari anak yang sedang di dalam kandungannya tersebut. Kemudian mengenai frailty atau kerapuhan. Saat ini, frailty menjadi masalah kesehatan utama bagi lansia di Indonesia. Frailty ini ditandai dengan meningkatnya kerentanan terhadap stresor yang akan meningkatkan risiko kejadian yang merugikan, seperti terjadinya jatuh, kemudian disabilitas, gangguan kognitif, perawatan di rumah sakit, bahkan kematian. Akan tetapi, kondisi frailty atau kerapuhan ini merupakan kondisi yang dinamis, berpotensi untuk reversible, jadi masih bisa diperbaiki dan dapat dicegah apabila kita dapat mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya dan segera melakukan upaya-upaya pencegahan dan pengobatan lebih awal. Diperkirakan sekitar 3-5% kematian pada lansia itu dapat dicegah jika dilakukan upaya pencegahan terjadinya frailty. Nah, berdasarkan status frailty atau kerapuhan, maka usia lanjut ini lansia terbagi atas 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok yang fit, ditandai oleh lansia yang sehat, tidak punya penyakit, dan mandiri. Artinya masih bisa melakukan aktivitas sendiri tanpa bantuan. Di Indonesia, prevalensinya sekitar 15,10%. Kelompok berikutnya adalah yang prarapuh, ditandai oleh lansia tersebut sudah punya penyakit, misalnya punya penyakit hipertensi, diabetes, akan tetapi penyakitnya ini terkontrol dan masih bisa mandiri, masih bisa melakukan aktivitas sendiri. Jumlahnya di Indonesia paling banyak, yaitu prevalensinya sebesar 66,2%. Kemudian kelompok yang ketiga, yaitu lansia yang sudah rapuh, ditandai oleh memiliki penyakit yang banyak, bisa 2-3 penyakit, misalnya sudah ada hipertensi, ada diabetes, kemudian ada jantung, ada stroke, dan lain sebagainya. Nah, akibatnya beliau akan mengalami ketergantungan. Untuk melakukan aktivitas sehari-hari harus dibantu orang. Makan harus dibantu, mandi dibantu, pakai baju dibantu, dan lain sebagainya. Jumlahnya sekitar 18,70%. Nah, kondisi status frailty ini masih bersifat dinamis. Artinya, apabila dia mengalami kondisi prarapuh, masih memungkinkan untuk dikembalikan ke kondisi fit.
Demikian juga kondisi rapuh masih bisa kemungkinan diperbaiki menjadi prarapuh. Nah, berdasarkan status frailty atau kerapuhan ini, apabila lansia mengalami suatu kondisi stresor, misalnya adanya penyakit, pada lansia yang fit, karena kapasitas fungsional organ-organ di dalam tubuhnya masih baik, maka proses penyembuhannya bisa kembali seperti kondisi semula. Jadi masih tetap fit. Akan tetapi, pada lansia yang prarapuh, apabila mengalami suatu stresor atau ada infeksi, maka penyembuhannya tidak bisa seperti semula karena sudah terjadi penurunan kapasitas fungsional. Tetapi masih bisa mandiri. Berbeda kalau yang sudah mengalami kerapuhan. Kalau dia mengalami stresor, karena kapasitas fungsional organ tubuhnya sudah banyak mengalami penurunan, akan menyebabkan terjadinya ketergantungan, jadi tidak bisa pulih seperti sebelumnya. Bahkan dapat menyebabkan terjadinya disabilitas. Adapun faktor risiko terjadinya kerapuhan ini banyak sekali. Yang pertama adalah faktor biologi, yaitu fungsi kekebalan, sistem imun. Kemudian adanya gangguan neuroendokrin, yaitu sistem persarapan yang mempengaruhi kelenjar endokrin yang berfungsi menghasilkan hormon yang mempengaruhi metabolisme tubuh. Kemudian adanya defisit mikronutrien, yaitu zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah kecil tapi sangat penting bagi tubuh kita, misalnya vitamin, kemudian mineral, dan lain sebagainya. Kemudian kondisi sarkopeni, yaitu suatu kondisi di mana terjadi penurunan dan kekuatan dari otot kita. Akibatnya ototnya menjadi mengecil, badan kita jadi menjadi lebih lemah. Kemudian pengaruh faktor fisik dan mental, yaitu adanya komorbiditas atau penyakit. Kemudian status nutrisi, apakah mengalami kekurangan nutrisi atau kelebihan nutrisi. Kemudian status fungsional, yaitu kemampuan kita untuk melakukan aktivitas sehari-hari, apakah masih bisa mandiri atau harus perlu bantuan. Kemudian insomnia, adanya gangguan tidur. Akibatnya kualitas tidur kita menurun. Kemudian adanya polifarmasi, yaitu pemakaian obat-obat yang banyak. Jumlahnya bisa 5 macam atau lebih setiap harinya. Kemudian ada kondisi loneliness. Loneliness ini kesepian, disebabkan karena bisa karena kehilangan pasangannya atau juga teman-teman yang seumuran sudah tidak ada, akibatnya menarik diri dari kegiatan-kegiatan sosial sehingga timbul kondisi depresi. Kemudian faktor pola hidup antara lain diet yang tidak sehat, merokok, alkohol, aktivitas fisik yang menurun, kurang olahraga. Kemudian faktor sosiodemografi antara lain usia. Dengan bertambahnya usia, maka resikonya akan semakin meningkat. Kemudian jenis kelamin perempuan. Karena perempuan itu proporsi tubuhnya lebih kecil dibandingkan dengan pria. Kemudian tingkat pendidikan yang rendah, pendapatan yang rendah, etnis minoritas, dan tinggal sendiri ini dapat meningkatkan risiko kerapuhan. Karena berhubungan dengan kesulitan untuk bisa mengakses layanan kesehatan. Bagaimana gejala-gejala kerapuhan itu? Antara lain ditandai oleh aktivitas fisik yang menurun. Jadi sudah tidak mau melakukan aktivitas di rumah, hanya mau tiduran saja atau duduk saja, bahkan tidak mau keluar rumah. Kemudian sering merasa lelah meskipun tidak melakukan kegiatan apapun. Kemudian berat badan yang menurun yang tidak diketahui penyebabnya. Kemudian mengalami kelambatan. Kelambatan kalau berjalan sudah mulai lambat, kalau ngomong juga sudah mulai lambat, dan berpikir juga sudah mulai lambat. Kemudian mengalami gangguan fisik, misalnya karena adanya penyakit otot dan sendi, kalau berjalan harus memakai tongkat, harus memakai alat bantu, misalnya kalau gangguan penglihatan memakai kacamata, ada gangguan pendengaran, memakai alat bantu dengar. Kemudian gejalanya adalah hilangnya kemandirian, jadi harus dibantu, makan dibantu, mandi dibantu,
berjalan juga dibantu. Kemudian memiliki banyak penyakit. Penyakitnya bisa lebih dari 2, 3, 4, dan atau juga bisa lebih lagi. Kemudian sering terjatuh. Nah, lansia yang sering terjatuh itu harus kita waspadai. Kemungkinan mengalami gejala kerapuhan. Kadang ada anggapan bahwa kalau lansia sering jatuh itu hal yang biasa karena sudah tua. Sebenarnya jatuh pada lansia itu merupakan masalah yang serius. Ibaratnya suatu fenomena gunung es. Jadi yang kelihatan di permukaan itu adalah kejadian jatuhnya. Sedangkan di bawah air itu bagian gunungnya sangat besar, menggambarkan banyak sekali problem kesehatan yang dimiliki lansia tersebut yang pada akhirnya menyebabkan lansia ini terjatuh. Oleh karena itu, jatuh pada lansia itu perlu dilakukan penanganan secara menyeluruh, yaitu biopsikososial. Nah, bagaimana cara melakukan screening kerapuhan? Ini banyak caranya. Banyak sekali instrumen atau kuesioner yang bisa dipakai. Yang dapat kita pilih disesuaikan dengan kemampuan kita. Ini contohnya saya pakai kuesioner rapuh. Karena kuesioner rapuh ini cukup mudah digunakan, tidak memerlukan alat, dan tidak memerlukan waktu yang lama. Jadi kuesioner rapuh ini terdiri atas 5 pertanyaan. Yang pertama adalah R atau resistensi. Apakah eh, dengan diri sendiri atau tanpa bantuan alat, apakah mengalami kesulitan untuk naik 10 anak tangga dan tanpa istirahat di antaranya? Kalau misalnya iya, berarti skornya adalah 1. Sedangkan kalau tidak, skornya adalah 0. Kemudian A, yaitu aktivitas. Seberapa sering dalam 4 minggu ini Anda merasa kelelahan? Kalau sepanjang waktu kita tandai dengan angka 1. Kemudian kalau sebagian besar waktu, jadi tidak setiap hari, tapi hampir setiap hari, itu kita tandai dengan angka 2. Kalau kadang-kadang, misalnya seminggu 1-2 kali, kita tandai dengan angka 3. Atau jarang, misalnya sebulan hanya 1-2 kali, kita tandai dengan angka 4. Nah, untuk jawabannya nilai 1 atau 2, ini skornya adalah 1. Sedangkan kalau nilainya 3 atau 4, itu skornya 0. Kemudian P, yaitu penyakit. Ada berapa banyak penyakit yang diderita? Ada 11 daftar penyakit utama, yaitu yang termasuk adalah hipertensi, diabetes, kanker, selain kanker kulit yang kecil, kemudian adanya penyakit paru kronis, serangan jantung, gagal jantung kongestif atau pembengkakan jantung, ada nyeri dada, ada asma, nyeri-nyeri sendi, stroke, dan penyakit ginjal. Kemudian kita total jumlah penyakitnya ada berapa. Kalau tidak ada penyakit atau sampai 4 jumlah penyakitnya, berarti skornya 0. Dan tetapi kalau jumlah penyakitnya 5 sampai 11, maka skornya adalah 1. Kemudian U, yaitu usaha berjalan. Dengan diri sendiri dan tanpa bantuan, apakah Anda mengalami kesulitan berjalan kira-kira 100 sampai 200 meter? Kalau skornya iya, berarti nilainya 1. Kalau skornya tidak, kalau tidak, kalau skornya 0, tidak berarti 0. Kemudian H, yaitu hilangnya berat badan. Jadi tanyakan, berapa berat badan kalau ditimbang pakai baju tanpa memakai alas kaki saat ini? Misalnya saat ini beratnya 45. Kemudian berapa berat badan yang ditimbang 1 tahun yang lalu? Misalnya 1 tahun yang lalu 50. Nah, kalau hasilnya lebih dari 5%, berarti skornya 1. Tapi kalau hasilnya kurang dari 5%, skornya 0. Kalau tahun lalu misalnya 50, sekarang berarti 45, berarti skornya adalah 1. Kemudian kita jumlahkan total semua skornya berapa. Kalau skornya itu 0, berarti dia masih fit. Sedangkan kalau skor totalnya 1 sampai 2, berarti prarapuh. Sedangkan kalau skornya lebih dari 2, sudah termasuk
rapuh atau frailty. Bagaimana upaya untuk mencegah terjadinya kerapuhan? Sebaiknya kita lakukan screening kerapuhan pada orang yang berusia 60 tahun atau lebih. Kemudian kalau kita memang sudah punya penyakit kronis, sebaiknya rutin kontrol dan minum obat secara teratur sesuai anjuran dokter, sehingga penyakit kita itu tetap terkendali. Kadar gula darah, tensinya tetap terkendali. Dan kalau nanti ada perburukan, bisa segera ditangani, supaya tidak timbul komplikasi yang lebih berat. Dan kalau misalnya kita tidak punya penyakit, sebaiknya kita rutin melakukan check up. Apalagi kalau memang di riwayat keturunan, ada riwayat penyakit keturunan. Misalnya orang tua punya penyakit diabetes, hipertensi, maka check up-nya harus lebih rutin. Sehingga kalau terjadi peningkatan, bisa segera ditangani. Kemudian rutin melakukan aktivitas atau latihan fisik secara teratur. Yang dimaksud dengan aktivitas di sini adalah kegiatan kita sehari-hari di rumah. Misalnya membersihkan rumah, cuci, memasak, dan lain sebagainya. Nah, kadang anak-anaknya tidak tega melihat bapak ibunya saya membersihkan rumah, jadi selalu dilarang. Padahal itu baik untuk kesehatan mereka, asal tidak berlebihan, sesuaikan dengan kemampuannya, dan juga kita dampingi. Kemudian melakukan latihan fisik. Latihan fisik di sini maksudnya adalah olahraga secara teratur. Bisa secara berkelompok, misalnya ikut senam lansia, atau juga olahraga sendiri di rumah. Kemudian hindari stres untuk mencegah eh, terjadinya isolation atau kesepian ya. Kemudian menjaga asupan gizi yang seimbang. Nah, untuk mencegah kerapuhan ini terutama adalah bahan makanan yang bersumber dari protein, yaitu telur, daging, ikan, dan sebagainya. Dan juga jangan lupa menjaga asupan vitamin D, kalsium, kemudian berjemur di pagi hari, kemudian makan tambahan yaitu misalnya eh, vitamin, kemudian antioksidan, dan sebagainya. Hindari merokok dan alkohol. Kemudian menjaga kesehatan gigi dan mulut. Ternyata kesehatan gigi dan mulut juga berperan dalam proses terjadinya kerapuhan ini. Karena banyak lansia yang tidak nafsu makan karena ada masalah di gigi dan mulutnya. Misalnya kesulitan mengunyah atau menelan, atau karena gigi-gigi yang sudah tidak lengkap. Bisa juga karena mulutnya ada luka, sariawan, atau juga karena pengaruh penuaan akibatnya produksi air liur yang berkurang, atau juga saraf pengecapan yang sudah berkurang, akibatnya makan apapun sudah tidak enak. Nah, kalau memang ada kelainan, segera kita rujuk ke dokter gigi. Kemudian aktif melakukan kegiatan sosial, tetap berhubungan dengan teman atau dengan sesama kerabat, saudara, melakukan kegiatan yang menyenangkan, menyalurkan hobinya, bisa selain kumpul-kumpul, berbagi cerita, makan bersama, dan jalan-jalan. Dalam jalan-jalan bersama keluarga. Kemudian menjaga kualitas tidur yang baik. Bagaimana caranya? Yaitu dengan melakukan sleep hygiene, yaitu adalah aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas tidur. Antara lain, pertama adalah sebaiknya kita tidur di jam yang teratur, itu menjaga pola tidur yang teratur. Kemudian sebelum tidur, sebaiknya kita melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menyebabkan kita lebih rileks, lebih tenang. Misalnya berdoa, pikir, atau meditasi. Hindari melakukan kegiatan atau olahraga yang berat sebelum tidur. Hindari makan makanan yang berat sebelum tidur. Hindari minum kopi sebelum tidur. Kemudian kita menjaga kondisi kamar tidur yang tenang, yang nyaman. Kita sesuaikan suhunya dengan kebiasaan kita. Kemudian kalau lampunya sebaiknya dimatikan atau diredupkan. Kemudian ruangannya tidak berisik.
Kemudian hindari sebelum tidur kita TV atau main HP karena sinar radiasinya itu dapat mengganggu tidur kita. Nah, dan jangan lupa melakukan aktivitas olahraga berjemur di pagi hari karena dapat memperbaiki hormon tidur kita. Kemudian meningkatkan spiritualitas. Ternyata dari berbagai penelitian didapatkan bahwa spiritualitas ini dapat membantu meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Nah, dapat mencegah terjadinya depresi, stres, kemudian dapat meningkatkan sistem imun kita, juga dapat menurunkan gula darah, tensi yang tinggi, dan meningkatkan sistem imun. Nah, untuk ini adalah contoh latihan fisik yang bisa dilakukan untuk mencegah kerapuhan, terutama latihan fisik yang bersifat untuk mempertahankan kekuatan otot, melatih keseimbangan. Untuk mempertahankan kekuatan otot bisa dilakukan dengan olahraga pembebanan, yaitu memakai apa? Barbel atau juga semacam pita yang elastis. Atau kalau memang tidak punya, bisa kita pakai aqua, botol aqua yang diisi air atau juga diisi pasir. Kemudian kita melakukan olahraga untuk melatih keseimbangan. Misalnya sambil pegangan kita berdiri menjijit, apa, kaki dijinjit atau mengangkat satu kaki. Atau latihan naik turun anak tangga tapi sambil berpegangan. Nah, ini adalah contoh diet untuk mencegah kerapuhan. Jadi diet yang terbaik adalah Mediterania. Jadi diet Mediterania ini terdiri dari setiap pagi misalkan ada makanan yang mengandung serat, buah, sayur, kacang-kacangan, dan minyak zaitun. Kemudian usahakan setiap 2 kali seminggu itu ada ikan atau seafood. Kemudian setiap seminggu sekali misalkan makanan ada telur, keju, yogurt. Kemudian untuk makanan yang manis atau makanan daging merah, sebaiknya uh, tidak terlalu sering. Selain itu, ada zat-zat mikronutrien antara lain adanya karotin, lutein, santin, likopen yang banyak terdapat pada buah dan sayuran yang berwarna. Ini fungsinya dapat mencegah penyakit degeneratif, misalnya penyakit jantung, kanker, diabetes, dan demensia. Kemudian dapat memperbaiki sistem imun. Kemudian bersifat antioksidan, memperbaiki kerusakan DNA. Kemudian dapat mencegah penurunan massa otot, memperbaiki status fungsional, dan disabilitas. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk absen. Demikian tadi penyampaian Dr. Nedia. Bagus banget ya. Saya akan lengkapi apa yang disampaikan Dr. Nedia tadi agar topik kali ini benar-benar bisa utuh ya. Ya, jadi para lansia di mana ada berada, penyayang lansia, pemerhati lansia, memang agar kita tuh kuat, tidak mengalami rapuh atau frail, karena rapuh atau frail ini menjadi beban ya. Beban bagi siapa? Bagi sekitarnya. Apakah anaknya, kakaknya, adiknya, suaminya atau istrinya, atau lembaga yang membiayainya. Dan ini beban ini bisa berkepanjangan menimbulkan beban tidak hanya beban ekonomi, tapi juga beban psikologis, ya. Dan kadang-kadang ada berdampak beban yang mengalir pada spiritualnya, beban sosialnya. Nah, kan itulah mungkin timbul pertanyaan, gimana ya agar kita pakai rumus yang simpel agar kita tidak rapuh, justru menjadi kuat baik aspek bio, psiko, sosial maupun spiritual ya. Nah, sahabat-sahabat yang saya sayangi,
Di hari-hari di bulan hari lanjut usia nasional 2025 ini, kita pasti kepengen jadi orang yang sukses ya, dalam bahasa yang lebih tepat, successful aging ya, menua yang sukses. Bukan jadi yang elderly have a lot of problems. Lansia yang memiliki banyak masalah. Sesungguhnya proses menua itu sudah terjadi sejak umur 30 tahun dan setelah bertahap pelan pasti akan mengalami perubahan yang terkenal dengan hukum 1%. Nah, setiap orang nggak sama aspek biologisnya, psikologisnya, sosial apa sosial budaya, sosial ekonomi, sosial politik nggak sama, termasuk aspek spiritualnya. Bagi mereka-mereka yang bisa mengembangkan potensi dirinya, maka akan berkesempatan besar mendapatkan posisi yaitu yang successful aging. Ya, dan ini suka nggak suka, suka terpaksa memang proses menua itu terjadi. Makanya ada yang di masa matanya masih tegar, bagus, produktif, tapi ada juga lansia yang dependent, tergantung orang lain. Nah, sahabat-sahabat Sasangi, sehingga kalau kita secara ringkas dan sederhana ya, mengapa seseorang itu mengalami frail atau rapuh, saya singkatnya nih, RPL ya, rapuh pada lansia, mudah aja ya. Yang kalau dibuat definisi dari apa yang disampaikan penelitian hati, saya membuat yang sampean sederhana ya. RPL atau rapuh pada lansia adalah kondisi tubuh yang mudah lelah, mudah jatuh, kalau sakit sulit pulihnya, tidak sekuat dulu lagi. Jadi ini bukan proses menua biasa, tapi melibatkan aspek lain. Karena jadi pelemahan secara menyeluruh. Secara ringkas, setidaknya ada 6 penyebab RPL, rapuh pada lansia ini. Satu, asupannya, nutrisinya kurang ya. Tubuh pada butuh energi, butuh protein, jaga otot dan sistem imunitasnya. Nah ini ya, ini kata si Pak Fred dan teman-temannya. Jadi kalau malnutrisi dan penurunan berat badan itu akan memberi dampak pada freatik kerapuhan. Yang kedua, aktivitas fisik. Jadi orang-orang yang aktivitasnya cukup, ototnya, jantungnya, tulangnya akan bagus. Tetapi kalau otot, tulang itu jarang digerakkan, akan mengalami kelemahan. Misalnya apa ya? Ada rumus use it all it. Kalau lemah atau kamu kehilangan. Kalau kamu gunakan, akan kuat. Tapi kalau kau nggak gunakan, akan mengalami kelemahan. Dan oleh Clegg dan teman-teman, tahun 2013, sudah meneliti bahwa orang-orang yang aktivitas fisiknya rutin itu memperlambat frailty. Ya. Yang kegiatan fisiknya itu bagus, teratur, dan sebenarnya itu lambat. Yang ketiga, penyakit kronis. Ya. Penyakit-penyakit kronis itu seperti diabetes mellitus, gagal jantung, hepatitis, penyakit paru kronis, ya, hematoid artritis, ya, dan yang anemia kronis, macam kronis-kronis ya, itu akan menguras energi dan tubuhnya makin rapuh. Ya. Nah, beberapa ahli seperti Rockwood dan teman-teman mengatakan bahwa akumulasi penyakit-penyakit kronis dalam dirinya, padahal riset membuktikan usia 60 tahun ke atas yang memiliki 4 penyakit ke atas cukup banyak. Dia bisa dominan bahkan 37-38% ya. Hampir 38%. Nah, sahabat-sahabat Sasani, karena itulah mari kita penyakit kronis jangan sampai kita timeline makin banyak, tapi kita penyakit kronis tapi yang terkendali. Ya. Jadi, asupan isinya kurang, jangan sampai terjadi deh. Isinya kurang, jangan sampai terjadi deh. Penyakit kronis sudah dikendalikan. Nah, yang keempat, perubahan hormon dan fungsi organ. Jadi memang beberapa riset membuktikan dari Wellstone dan teman-teman bahwa proses biologis itu akan mempengaruhi penuaan dalam perabuhannya. Malam ini, di hormon, apakah hormon seperti testosteron, estrogen turun, dan tidaknya itu, tetapi fungsi ginjal, laju prestasi ginjal, GFR-nya juga mengalami penurunan, sistem imun juga menurun. Nah, kemudian tubuhnya mengalami frail atau rapuh. Yang kelima, apa itu? Gangguan tidur, ya, insomnia dengan berbagai macam tipenya dan stres yang bersifat kronis ya. Jadi sahabat-sahabat sajangi, tubuh itu tidak pulih dengan baik kalau sampai terjadi beberapa keadaan dan itu menyebabkan mudah mengalami kelemahan ya, lelah ya. Mulai dan teman-teman meliti bahwa gangguan psikologis itu memperburuk kondisi frailty-nya ya.
Dan yang keenam, ada penurunan fungsi otak. Jadi kalau oh, orang itu pelupa, bingung, itu dampaknya ke fisik ya. Jadi beberapa ahli juga meneliti seperti Kaiditi ya. Dan teman-teman meneliti bahwasanya kalau kerapuhan itu sering berkaitan dengan penurunan kognitif. Kalau orang tadi cerdasnya kurang, cenderung lebih rapuh ya. Karena untuk menjaga dia agak lupa ya. Nah ini sahabat sayangi. Gimana cara mengatasinya ya? Paling nggak ada 5 ya. Satu, nutrisi cukup. Dua, olahraga. Tiga, monitor atau pantau penyakit. Jadi penyakitnya ada, tapi dipantau supaya aman ya. Nutrisi tadi meliputi protein, untuk apa? Sistem imunnya, untuk apa? Suhu tubuh ya, masa ototnya ya, telur, tempe, ikan yang tradisional ya, terus seperti kecipir ya, itu bagus ya. Eh, Kedelai, tempe, tahu ya murah tapi bergizi ya. Minum yang cukup, sayur dan buah ini penelitian yang sangat bagus. Kemudian olahraga. Olahraga penting banget, meskipun ringan, tapi dilakukan setiap hari rutin, itu bisa menghambat kecepatan VLT-nya. Jalan pagi, senam, naik turun tangga, ya, angkat beban kecil-kecilan dengan misalnya botol minta diulang-ulang, lumayan banget ya. Dan kalau punya penyakit kronis, apa? Emang itu kita kan nasibnya takdirnya ya. Yang penting dipantau, dimonitor, dikelola agar apa? Terkendali dengan obat rutin, tensinya aman, dengan obat rutin gula darahnya baik, kolesterol terkendali dan lain sebagainya. Yang keempat, cukup tidur. Cukup tidur ya, dan manajemen stres ya. Tidur cukup disempatkan ya. Makanya ilmu yoga, meditasi, zikir, musik terapi, itu bisa membantu membuat tidur yang nyaman, lelap ya. Memang beberapa peneliti mendapatkan bahwa tidur yang cukup itu akan bisa membuat hidupnya lebih berkualitas. Bahkan pada sebelumnya tidur siang namanya apa ya? Qalilah ya. Qalilah itu ternyata memang bagus untuk mengurangi kejadian uh, penyakit kardiovaskuler ya. Maka ini adalah kegiatan sosial, penting banget ya. Di otak, baca-baca, diskusi, bercocok tanam, dan sebagainya. Atau dengan cara yang sederhana, ini ringkasnya ya, pakai rumus kuat. Wah, ini ya. Agar apa? Mencegah dan merapi kerapuhan pada lansia. Pakai apa rumus kuat pertama, Kak? Konsumsi nutrisi tepat. Jadi protein, cairan, mineral, sayur serat anti radikal bebas, antioksidan, high fiber. Itu yang cukup. Beberapa penelitian seperti Angker dan teman-teman mendapatkan bahwa dengan nutrisional bagus, itu akan memperbaiki outcome dari orang yang rapuh. Yang kedua, atau use it. Oh, use it. Jadi, gerakan dengan kau gunakan kau kehilangan semua yang kau miliki. Seperti apa? Gerak ringan, senam, jalan, dan jangan lupa pakai IWT ya. Interval walking training. Jalan cepat, lambat, cepat, lambat, cepat, lambat ya. Bisa rumus 1:1 atau 3:3 ya. 3 menit, lambat, 3 menit cepat, dan seterusnya. Dan memang ini bisa mencegah jadinya sarkopenia. Beberapa peneliti seperti Tau dan teman-teman mendapatkan bahwa physical activity itu bisa enhance suatu apa ya, masa strength ya, otot dan fungsional di dalam frail elderly ini. Jadi kemudian dan yang ketiga, nah, aktif kegiatan sosial dan afirmatif positif. Jadi sering ngobrol, ikut pengajian, hobi, zikir, kemudian apa ya, afirmatif positif, mengucapkan kalimat yang berulang-ulang, aku bahagia hari ini, aku bahagia, besok aku bahagia, lusa aku bahagia, selamanya aku bahagia. Ini diulang-ulang ya. Itu metode untuk afirmasi positif. Yang terakhir T, apa tuh? Dengan doa, dengan zikir, dengan puasa, dengan silaturahim, dengan pasah atau tawakal, sedekah. Insya Allah kita akan mendapatkan tidak hanya rapuh fisik yang bisa tertangani, dapat psikologi dan sosial. Sahabat-sahabat kami, alangkah indahnya lansia akan bahagia andai satu anak turun aman cucit ya, anak mantu cucu cicitnya itu sopan-sopan. Nah, timbul pertanyaan di zaman sekarang ini, gimana ya agar punya anak yang santun ya, santun ya, orang halus budi pekertinya, oleh kata tepat untuk orang tuanya yang disayangnya. Dan ini
Tulisan cukup lama 2008 ya. Ya, singkatnya ada rumus sederhana. Nanti sahabat-sahabat bisa coba lakukan dulu mana yang saya coba, misalnya SANTUN, baru S-nya dulu, A-nya jalan dulu, U-nya dulu, atau N-nya dulu mana. Yang mana jaga-jaga, kerjakan dulu. Upayakan rumus ini semua dilakukan secara lengkap, insya Allah akan dapat. Jadi senang. Hari ini aku senang, menyenangkan, dan selalu disenang oleh Tuhan Yang Maha Ngasih. Nah, sekarang pertama, rumus agar anak santun S. Nah, silaturahim. Usahakan mengenal dengan bersahabat atau singkat menyambung tali saudara dengan semua lapisan yang level di atas level di bawah level. Pas kedua, sisihkan waktu dan energi untuk apa diskusi dengan anak. Nah, mungkin pertanyaan yang sederhana kalau anak masih SD, SMP, SMA, apa yang kau inginkan saya? Ingin apa? Menurut Mas atau Mbak gimana baiknya? Anak-anak ternyata anak suara umurnya 10 tahun, 7 tahun udah biasa saja diskusi ya. Dan yang ketiga, sajikan teladan nyata. Bukan hanya omon-omon saja, tapi dilakukan secara nyata. Yang kedua, betul, agama dilakukan 24 jam selama hidupnya. Agama itu apa? Setidaknya meliputi 9 hal ya. Sama apa itu yang namanya sembahyang. Untuk orang beragama dia menyembah pada Sang Maha Penciptanya. Kemudian kedua syukurnya, sabarnya, sedekahnya, silaturahimnya, senang saum atau siamnya, berusaha pada Tuhan Yang Maha Pengasih, jika dan santun. Jadi dan yang kedua adalah maknanya adil. Adil dengan semua anaknya, teman adil dengan cucunya, dengan siapapun adil. Terutama apa itu dekat ya. Jangan sampai dalam bahasa Jawa mentindi mentiladan ya. Beda-beda akhirnya bisa berbahaya karena bisa tidak bersikap santun pada orang tua. Nasib orang tua memang tidak adil, menyebabkan orang tua juga tidak dihormati oleh anak-anaknya. Nah, yang ketiga, norma ditulis dan dimasyarakatkan. Jadi, misalnya saya merindukan ya ada apa misalnya maaf ya pas pemilu apapun namanya itu ya tidaknya coblos lah aku tak ada pesan-pesan kalau pergi jangan lupa pamit pada orang tua ya. Cium tangan sempatkan menghubungi orang tua menyapa orang tua dan sebagainya. Kemudian yang ke di baliho-baliho iklan-iklan medsos juga berikan contoh-contoh kesantunan dengan uh, orang tuanya. Kemudian yang T, tegakkan aturan dan beri penghargaan. Jadi reward and punishment ini penting sekali dimasyarakatkan bahwa orang yang santun itu perlu mendapatkan penghargaan. Selain mereka-mereka yang tidak santun harusnya juga ditegakkan dengan maaf semacam sanksi-sanksi. Apakah sanksi sosial nggak cukup ya sanksi yang semacamnya mungkin agak lebih di atasnya lagi. Nah, karena penegakan ini kurang bagus, makanya orang kadang-kadang, oh gini juga dibiarkan saja kok. Nah, kenapa? Bahwa tidak santun itu ada yang biasa. Nah, ini sahabat-sahabat saya sayangi. Kemudian T, terima apa adanya. Jadi kita menerima dengan segala plus minusnya. Adik, kakak, menantu, aman cuci tadi ya, anak mantu, cucu cuci ya. Terima apa adanya. Apalagi memang ada kekurangan-kekurangan secara fisik kali ya. Dan yang T yang terakhir adalah training, pranikah. Idealnya kalau kita pengen punya anak yang santun itu dilakukan pelatihan pranikah. Sehingga sebelum nikah itu tahu bahwa didik anak ada minyak muda dan didik anak tidak hanya untuk itu saja sampai dia berumah tangga. Dan kita yang belum pernah berumah tangga kan pengen tahu gimana tips-tipsnya itu. Saya juga bisa didik tidak hanya anak santun, di orang tua agar santun ya. Jadi si orang anak juga bisa mendidik orang tuanya kok agar santun, mertuanya kok. Dan iya, kadang oh ya, Pak, usir dan cegah yang merusak moral atau orang atau media yang merusak santunan masyarakat. Sayangnya hal ini masyarakat semakin permisi membiarkan saja. Ya Allah, sedih rasanya. Yang terakhir nenek dan kakek dilibatkan. Ya, mereka punya seabrik pengalaman kan itulah sahabat sayangi dengan pengalaman yang nenek dan kakek miliki. Insya Allah akan bisa mengarahkan. Apalagi nenek kakeknya orang berkualitas ya, karena menjadi anak yang santun sehingga di masa tua itu orang tua akan apa ya tersantuni dengan baik tidak menjadi raja yang frail atau rapuh. Sahabat-sahabat yang sayangi di akhir penghujung ini Dr. Nidya dan saya mengingatkan kita semua gunakan 5 sebelum datang 5. Gunakan hidupmu
seefisien mungkin sebelum datang kematianmu. Gunakan sehatmu sebelum datang sakitmu. Gunakan senggangmu sebelum datang sibukmu. Gunakan mudamu sebelum tuamu. Dan gunakan mampumu sebelum miskinmu. Itu saja yang kami sampaikan di Hari Lanjut Usia Nasional 2025. Semoga lansia Indonesia panjang umur, dalam keadaan mandiri, manfaat, tangguh, takwa, dan senang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergemi grup ahli geriatri energik berkolaborasi, riset dan mendidik nakes ahli geriatri yang ahli lansia saat ini. Energik, sinergikan potensi, menempa diri, aktif melayani, ilmiah dan saling menghargai. Lansia berkualitas, tujuan misi kami. Oh Tuhan, ridhoilah kami, kuku eratkan perhimpunan ini, berguna sepanjang hayat kami, bahagia di dunia dan akhirat nanti. Bahagia di dunia dan akhirat nanti. Bergemi